Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul 6 syarat pengangkatan P3K dan CPNS 2024. Bu Rini, kebijakan afirmasi terakhir. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pan-RB telah memutuskan pengangkatan P3K 2024 paling lambat Oktober 2025. Adapun pengangkatan CPNS 2024 telah ditetapkan paling lambat diselesaikan Juni 2025. Menegaskan kebijakan tersebut, Menpan RB Rini Widiantini, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BKN Judan Arif menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia secara hibrida pada Rabu 19 Maret 2025. Nah, inti yang disampaikan Menpan RB Rini dan Mendagri Tito yakni menghimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian atau lembaga atau Pemda. Kementerian atau lembaga atau Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, ujar Menpan RB Rini Widiantini saat rakor tersebut, dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB. Untuk melakukan pengangkatan CASN 2024, setiap kementerian, lembaga atau Pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan. Kemudian yang ketiga, bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K atau NIP P3K atau dalam proses pemberkasan. Yang keempat, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS atau NIP P3K diterima PPK. Kemudian yang kelima, peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Nah, yang terakhir, instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA kementerian, lembaga atau daerah, sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN. Nah, sesuai arahan Presiden, pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan P3K paling lambat Oktober 2025. Kementerian atau lembaga atau pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian, kata Menteri Rini. Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan CPNS 2024 dan P3K 2024 selama kementerian, lembaga atau Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
Menteri Rini menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian atau lembaga atau Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN untuk menjadi ASN. Karenanya, terkait dengan proses penerimaan P3K 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini, tegas Rini. Mendagri Tito Karnavian menekankan agar seluruh Pemda menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait percepatan pengangkatan CASN agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran. Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM atau BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Semakin cepat diselesaikan, semakin baik, ujar Mendagri Tito. Mendagri juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN, honorer atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN. Jadi amanat Undang-Undang ASN untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada atau terdata dalam database BKN. Tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ke depan, kata Tito. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN tahun anggaran 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090 orang. Kemudian P3K tahap 1 sebanyak 677.638 orang dan P3K tahap 2 sebanyak 328.515 orang. Kepala BKN Judan Arif Fakrullah menuturkan, pada tanggal 18 Maret BKN telah menerbitkan surat dengan nomor 2933-B/MP.01-01-K/SD/2025 kepada PPK instansi pusat dan daerah terkait penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Semua permohonan penetapan nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima pertek atau pertimbangan teknis tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk P3K, pungkas Prof. Judan. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menambah wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.